Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta dan aku bersama Bisa CPNS. Kita kembali lagi nih untuk bahas soal dalam rangka persiapan SKD CPNS tahun 2024 ini. Dan di video kali ini aku mau bahas soal TKP. Jadi tanpa berbasa-basi lagi, mungkin di sini aku langsung aja ya masuk ke soal yang pertama. Di lingkungan sekitar Aldo masih terdapat pemahaman radikalisme. Aldo dikenal sebagai seorang tokoh yang memberikan pemahaman tentang radikalisme. Apa yang akan dilakukan Aldo dalam rangka mengatasi bahaya radikalisme? A. Mengadakan seminar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya radikalisme. B. Melakukan pengawasan dan tindak lanjut untuk masyarakat yang menganut paham radikalisme. C. Mengucilkan masyarakat yang mempunyai paham radikalisme. Ini menurut aku udah bukan ya jawaban yang paling tepat untuk mengatasi masalah radikalisme. D. Memberikan laporan kepada pihak yang berwajib agar dapat ditindaklanjuti. E. Memberikan arahan tentang bahaya radikalisme. Nah, dari beberapa opsi yang ada, sebenarnya udah ada clue ya atau kata kunci nih di soalnya. Kan disampaikan bahwa Aldo dikenal sebagai seorang tokoh yang memberikan pemahaman tentang radikalisme. Nah, sehingga ya upaya untuk dapat dilakukan Aldo tentu dengan meningkatkan pemahaman masyarakat itu ya. Nah, cara untuk meningkatkan pemahaman masyarakat ya bisa untuk dengan mengadakan seminar dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya radikalisme, teman-teman. Nah, sehingga opsi A itu adalah jawaban yang paling tepat. Sebenarnya untuk opsi E itu juga bisa sih teman-temannya dengan memberikan arahan tentang bahaya radikalisme. Tapi yang paling tepat ya menurut aku poin tertinggi itu opsi yang A dengan mengadakan seminar. Oke teman-teman, semoga di sini kalian paham. Aku next ke soal yang berikutnya. Aninda sebagai pendatang di suatu pedesaan. Pedesaan tersebut masih memiliki tradisi sedekah bumi serta bersih desa. Tetapi bagi sebagian orang dianggap tindakan musyrik. Agar tidak terjadi konflik, maka tindakan yang akan Aninda lakukan adalah A. Ikut tradisi tersebut karena merupakan tradisi yang sering dilakukan oleh masyarakat pedesaan. B. Memberitahukan kepada desa bahwa sebagian orang menganggap tindakan tersebut musyrik. C. Diam saja, tidak melakukan apapun. Ini menurut aku udah bukan ya opsi dengan poin tertinggi. D. Melakukan dialog kepada warga setempat terkait dengan tradisi turun-menurun disertai dengan semangat kekeluargaan. E. Melaporkan tindakan kepada pihak yang berwajib untuk menghindari terjadinya konflik masyarakat. Oke, sebenarnya aku rasa kalian tahu ya jawaban yang paling tepat itu yang mana. Nah, yang menjadi permasalahan itu kan ada gitu ya, beberapa masyarakat yang menganggap bahwa tradisi sedekah bumi maupun bersih desa itu adalah tindakan yang musyrik gitu. Sedangkan Aninda ini tuh sebagai pendatang. Nah, upaya apa sih yang bisa dilakukan oleh Aninda? Jadi kan cara untuk membuat ya pemahaman masyarakat itu tidak aneh-aneh gitu loh, tidak berpikir yang negatif terus ya. Mau tidak mau pasti harus dilakukan dialog ya kepada warga setempat terkait tradisi turun-menurun itu supaya masyarakat yang memiliki pikiran negatif atau memiliki dugaan yang nggak baik gitu ya bisa tercerahkan gitu, bisa mengerti gitu loh bahwa tradisi itu tidak dilakukan dengan tujuan yang negatif. Seperti itu teman-teman. Oke, semoga di sini kalian paham. Aku rasa kalian juga bisa ya jawab soal yang ini. Berikutnya aku next aja ke soal selanjutnya. Riko adalah seorang dosen kewarganegaraan di universitas swasta. Di dalam suatu kelas terdapat perbedaan agama dan budaya. Apa yang harus dilakukan oleh Riko agar membentuk kelas yang kondusif dengan menghargai perbedaan? A. Menyediakan materi pembelajaran terkait dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. B. Menghindari topik yang sensitif terkait perbedaan agama dan budaya. C. Melakukan diskusi hanya kepada mahasiswa yang satu pendapat dengan Riko. Ini menurut aku udah bukan ya jawaban yang paling tepat. D. Tetap mengajarkan materi kewarganegaraan seperti biasa tanpa memikirkan situasi yang terjadi di kelas. Ini menurut aku juga udah bukan ya opsi dengan jawaban yang tepat.
Yang artinya gitu loh, kalau kalian bersikap seperti ini, kalian itu kayak nggak peduli gitu loh terhadap peristiwa yang terjadi gitu. Memberikan arahan kepada mahasiswa bahwa tentang pentingnya menghargai tentang perbedaan yang terjadi. Oke, sebenarnya untuk soal yang ini nggak susah-susah banget ya teman-teman. Nah, yang jadi permasalahan gitu ya, Riko ini kan dia itu jadi dosen ya, dan di suatu kelasnya itu ada perbedaan agama dan budaya gitu. Ya, supaya perbedaan itu menjadi hal yang lumrah gitu ya, atau tidak dianggap sesuatu hal yang serius gitu ya. Ya, dia bisa dengan memberikan atau menyediakan materi terkait dengan semboyan Bhinneka Tunggal itu sendiri, teman-teman, supaya kerukunan tetap terjaga di antara perbedaan yang ada. Dan ini juga sebenarnya masih satu konsep ya dengan posisi dari Riko yang merupakan seorang dosen juga, sehingga ya dia punya hak gitu untuk menyiapkan materi seperti itu, teman-teman. Oke, di sini aku next aja ke soal yang berikutnya. Anda bekerja sebagai staf administrasi pelayanan kemahasiswaan. Seorang ibu marah-marah kepada Anda dikarenakan anaknya telat membayar uang kuliah sehingga mengakibatkan membayar denda keterlambatan. Bagaimana solusi yang Anda berikan kepada ibu tersebut? A. Memintanya untuk tetap tenang dan menjelaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi peraturan di kampus. B. Meminta ibu tersebut membayar denda keterlambatan dan juga biaya UKT yang belum dibayarkan. C. Meminta bantuan atasan Anda untuk menjelaskan kepada ibu tersebut. D. Memanggil satpam untuk menenangkan ibu tersebut. E. Mendiamkan ibu tersebut dan tetap melayani mahasiswa yang lain. Opsi E ini menurut aku udah bukan jawaban yang paling tepat ya, karena di situ kan posisi ibu lagi marah-marah, masa iya kita diamin aja? Itu kan nggak baik juga ya teman-teman. Nah, aku rasa kalian bakal tahu ya opsi dengan poin 5 di sini itu yang mana. Ya, kita kan posisinya sebagai staf administrasi ya, kita tuh nggak bisa melakukan tindakan yang gimana-gimana gitu kan. Tapi ada orang nih, ada ibu-ibu yang marah ke kita. Ya, karena anaknya itu lupa bayar UKT sehingga kan harus denda gitu. Dan itu memang sudah konsekuensi yang harus dilakukan ketika telat membayar UKT gitu teman-teman. Nah, sehingga untuk mengatasi hal tersebut ya, yang bisa kita lakukan adalah meminta untuk tetap tenang dan menjelaskan bahwa hal tersebut sudah menjadi peraturan di kampus ya teman-teman, sehingga opsi A ini adalah jawaban yang paling tepat. Karena kalau kita compare dengan opsi yang lain, ya opsi A ini paling bagus gitu teman-teman jawabannya. Dengan meminta ibu untuk tetap tenang seperti itu. Oke, semoga di sini kalian paham ya. Aku rasa kalian juga bisa jawab soal ini. Berikutnya aku next aja. Dino sebagai staff checker pengiriman kosmetik. Sebelum melakukan pengiriman, Dino berkali-kali melakukan tahapan pengecekan produk. Konsumen melakukan komplain kepada perusahaan karena barang yang dikirimkan kurang. Bagaimana tindakan Dino yang akan dilakukan? Oke, jadi kasusnya ini si Dino ini udah ngecek berkali-kali ya teman-teman, tapi tetap aja ada komplain. Nah, upaya apa nih yang bisa Dino lakukan? A. Meminta konsumen untuk mengirimkan bukti barang yang dikirimkan kurang dengan bukti dukung video unboxing serta foto barang. B. Langsung menggantikan barang yang baru dikarenakan takut berdampak besar kepada perusahaan. C. Meminta konsumen untuk membeli barang yang baru. Nah, ini udah bukan solusi ya menurut aku yang bisa ditawarkan gitu ketika ada konsumen yang protes terhadap barang yang kita jual gitu. D. Melaporkan kepada atasan tentang situasi yang terjadi. E. Meminta maaf kepada konsumen bahwa sebelum pengiriman sudah dilakukan pengecekan berkali-kali sehingga tidak mungkin adanya barang yang kurang. Oke, sebenarnya ini udah kelihatan jelas banget opsi dengan poin tertinggi. Jadi, opsi yang paling tepat itu adalah opsi A ya teman-teman, dengan meminta konsumen untuk mengirimkan bukti bahwa barang yang dikirimkan kurang dengan bukti dukung video unboxing serta foto barang. Nah, ini kan ibaratnya win-win solution ya teman-teman. Kita juga sebagai staff gitu loh atau pekerja ya minta bukti gitu dari si pelanggan bahwa memang benar gitu. Kita itu
ada melakukan kesalahan. Karena ya kita kan sebagai staff ya, seperti yang disebutkan di soal, sudah berkali-kali melakukan pengecekan, tapi tetap aja ada masalah. Di mana ya kita juga perlu bukti kan untuk menyatakan bahwa memang dia itu benar gitu. Bukan asal komplain aja. Gitu teman-teman ya. Semoga di sini kalian paham. Tapi kalau kalian memang memiliki perbedaan pandangan atau opini, silahkan teman-teman taruh aja di kolom komentar bawah video ini. Sebelum aku masuk ke soal berikutnya, di sini aku mau kasih tahu teman-teman semua nih, kalau Bisa CPNS akan segera membuka kelas mentoring VVIP SKD batch ke-8 nih, di tanggal 5 September nanti ya, tentunya dengan mentor yang sangat berpengalaman juga nih di bidangnya. Oke, jangan lupa daftar ya, dan kalian bisa nih coba untuk hubungi saja media sosial dari Bisa CPNS. Oke, di sini aku juga mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling tepat. Jawaban kalian taruh aja di kolom komentar dan sertakan juga kenapa alasan kalian memilih jawaban itu sebagai jawaban yang paling tepat gitu teman-teman ya. Supaya kita banyak memiliki sudut pandang atau point of view gitu. Oke, mungkin sekian aja ya pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.